in association with. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di Talk is Fun, tentunya masih bersama saya Tiffany Raitama. How's your weekend? Bagaimana akhir pekan Anda? Super seru ya. Banyak cara untuk menghabiskan akhir pekan, mulai ada yang sukanya jalan-jalan, nonton film, leleh seharian. Ada juga nih yang hobi melakukan perawatan. Nah, kalau kita ngomongin soal perawatan itu bukan hanya soal tren ya, tapi juga itu bisa memberikan reward kepada diri kita supaya tampil lebih percaya diri. Dan perawatan ini nggak hanya identik dengan kaum perempuan saja, karena laki-laki itu juga butuh perawatan. Nah, bagaimana kita bisa menemukan atau mencari perawatan yang pas dengan diri kita, dengan kebutuhan kita, dengan tipe kulit kita, dan juga yang paling penting apa? Jangan sampai kita terjebak dengan skincare yang abal-abal, karena marak ya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sempat berbincang dengan ada salah seorang ahlinya, ya. Coba kita lihat ya, interview saya beberapa saat yang lalu. Terima kasih. Kerjasama lagi ya. Oke, kalau kita ngomongin soal bisnis kecantikan, tidak lepas tentunya dari narasumber yang akan hadir bersama saya di Talk is Fun kali ini. Jadi bagaimana bisa tampil glowing, tampil bening tanpa harus pusing. Sudah hadir bersama saya ada Dr. Oki Asepamda dari Benings Group. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah kabar Thank you baik. for coming. Thank Dan you juga for invitation. ada Tarik Halilintar as a brand ambassador. Brand ambassador. Dari Benings Clinic ya. Benar sekali. Thank you for coming, Tarik. Ini Thank dua-duanya you. jadwalnya padat banget soalnya. Oke, kita ngomongin soal tren bisnis atau industri kecantikan dulu ya. Aku mau ke Dr. Oki. Siap. Gimana, Dok, melihat tren kecantikan Ya. di Indonesia? Kita bilang makin kesini makin subur, Benar ya sekali. kan? Ya. Makin banyak sekali. Artinya Ya. responsnya positif. Benar. Kalau kita melihat dari tahun ke tahun ya, bisnis kecantikan ini sangat berkembang sekali. Kalau kita menoleh ke belakang, seperti misalnya zaman COVID dulu, semua lini bisnis itu kan pada drop. Betul. Tapi di bisnis kecantikan, kalau kita melihat dari penjualan e-commerce ataupun misalnya kita lihat tren kecantikan pun malah semakin meningkat. Ini sebuah hal yang sangat kontradiktif sekali, kayak gitu. Maka dari itu kenapa bisa seperti ini berkembangnya. Mungkin juga ada pengaruh dari media sosial juga yang semakin berkembang, pengaruh internet yang Orang gampang. akses makin orang gampang, dan juga ya everyone pasti pengen punya wajah dan penampilan menarik, itu tidak bisa kita pungkirin, benar sekali. Jadi karena ya kita lihat aja sekarang kalau kita mau cari kerjaan aja, salah satu syarat aja berpenampilan menarik, bukan? Jadi itu salah satu yang membuat tren kecantikan ini semakin meningkat, seperti itu sih. Oke, dengan hadirnya banyak sekali bisnis kecantikan, Ya. tentunya harus punya strategi, harus punya inovasi. Nah, Benar. apa yang kemudian Benings Group atau Benings Clinic ini tawarkan untuk mencari inovasi-inovasi? Karena kan namanya juga tren, pasti akan Benar. dinamikanya ya Benar kan, banyak sekali, perubahan. benar. Ya kalau kita untuk mau tetap stay dan tetap survive di bisnis ini, otomatis kita harus punya branding. Branding yang membedakan. Itu tadi seperti Kak Tiffany tanya, apa nih yang bisa membedakan you dengan ini bisnis makin berkembang dan makin banyak lagi nih klinik kecantikan ataupun produk skincare. Terus gimana nih survive? Otomatis kita punya apa yang membedakan kita dengan brand yang lain, dan kenapa kalian harus memilih brand kita nih, kayak gitu. Otomatis itu branding harus kita kuatkan. Kalau kita ngomongin Benings Clinic pada khususnya, itu orang akan tahu Benings Clinic itu adalah laser center di Indonesia ini. Kami bisa menempatkan diri karena hanya kami klinik kecantikan di Indonesia ini yang sudah tersebar di seluruh ibu kota provinsi yang ada di Indonesia ini. Kami total udah ada 74 cabang. Di seluruh 74 cabang, dan itu nggak ada franchise. Jadi memang own management seperti itu. Dan kami hanya satu-satunya klinik yang memiliki seluruh jenis laser yang ada di Indonesia ini, seluruh jenisnya kayak gitu. Jadi mungkin di klinik kami juga banyak tuh untuk misalnya kita mau face contouring, misal kita kenal dengan botox, filler, seperti skin booster, kami ada. Tapi orang selalu kalau datang ke Benings Clinic itu pasti terimage-nya mau laser. Laser, masalah pigmentasi, masalah flek, masalah kusam, jerawat, seperti itu. Jadi yang jawaban tadi,
harus punya branding yang kuat untuk survive di dunia ini seperti itu. Selama ini banyak masih pemikiran masyarakat di luar sana kalau datang ke klinik kecantikan, rutin treatment itu biasanya cuma perempuan aja, iya kan? Nah itu sebenarnya juga harus diluruskan gitu. Iya nggak Torik? Kalau misalnya ditanya ngapain laki-laki ke klinik kecantikan perawatan gitu? Kalau menurutku sekarang udah bukan zamannya udah bukan suatu hal yang aneh untuk cowok peduli terhadap penampilan sendiri ya, karena dari situ kelihatan sih ini cowok tuh bertanggung jawab nggak ke diri sendiri aja, dia bertanggung jawab nggak, terus rapi, clean. Ya setuju. Ya kan? Karena bagaimana kita untuk menunjukkan kalau kita bisa menjaga orang lain kalau diri sendiri aja nggak dijaga. Benar. Apalagi cowok menurutku kan emang instingnya itu adalah seorang leader gitu kan. Jadi kalau misalnya tidak bisa memimpin diri sendiri, apalagi ngelihat muka geradakan, terus kering, terus apalagi as a public figure juga, ya kan? Benar-benar. Seberapa sering kalau Torik melakukan treatment? Aku sebulan 2 kali sih. Oh iya? Sebulan 2 kali. Apa yang either biasanya? itu cuman facial, atau kalau lagi ada kebutuhan laser, terus karena udah hampir semua treatment di bening aku udah pernah cobain kan. Serius? Hampir semua. Oh ya? Iya. Apa yang paling efektif di aku? Yang paling efektif itu tentunya menurutku infus kromosom itu loh. Infus kromosom? Iya, sama satu lagi, pertama kali aku datang ke Bening Clinic itu kulitku tuh pigmen. Jadi bagian mulut sama bagian kepala, bagian ini tuh beda warna semuanya. Konsepnya zebra kali Zebra. mukanya. Kasian kalau misalnya aku lagi acara atau lagi syuting, yang make upin tuh kasihan, jadi kayak ini beda-beda warna kulitnya. Tapi sadar nggak maksudnya waktu itu? Sadar, karena lumayan terlihat sekali ya pas waktu itu ya. Setelah kayaknya nggak nyampe setahun itu udah sama balik, warnanya. udah sama, udah cerah. Once you get into the clinic gitu kan, merasakan experience-nya ketika disambut dengan sangat baik, terus di treatment dengan sangat apik, rapih dan ramah ya. Itu tuh rasanya kayak healing juga ya. Benar. Torik tuh umur berapa? Aku 26. 2, oke. Salah pertanyaan nih. Kalau kenapa aku tanya? Karena gini, untuk zaman sekarang yang aware ya, awareness masyarakat terhadap perawatan kecantikan itu nggak cuma yang mungkin sudah usia yang over 30 gitu atau di atas 40 gitu. Ternyata generasi-generasi muda itu sekarang nggak tahu deh, mungkin nanti Dokter Oki juga bisa jelasin. Mereka lebih self awareness terhadap kecantikan itu lebih gede nggak sih, Dok? Ya. Kalau kita ngomongin untuk memulai perawatan itu dari kapan, sebaiknya kalau menurut saya secara pribadi itu kalau kita masuk usia pubertas. Otomatis kalau seandainya kalau anak-anak tuh udah masuk usia SMP. Jadi pubertas itu udah mulai tahu untuk perawatan. Perawatan dari segi kita melakukan treatment ataupun menggunakan produk skincare. Produk skincare juga nggak mesti banyak-banyak pakai ini. Setidaknya kita aware menggunakan sunscreen, pelembab wajah. Secukup itu sudah cukup. Dan sabun cuci wajah sudah itu cukup. Udah minimal itu. Ya? Iya, mau dia nggak pakai krim malam, nggak pakai serum, nggak ada masalah. Yang penting, sedangkan saya pribadi sudah punya anak. Anak saya dari lahir brojol, hari pertama sudah saya pakein krim untuk wajah, krim untuk badan, pelembab bibir sudah. Bener, se-aware itu kayak gitu. Karena ya tapi dikondisikan yang dermatologi test, yang memang hipoalergenik, yang menggunakan bahan-bahan yang memang lebih alami kayak gitu. Kita dan sesuaikan. Aman untuk bayi. Kan? Bener, aman untuk bayi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya dari usia berapa sih menggunakan skincare, dari lahir anak aja udah pakai, tapi yang sewajarnya kayak gitu. Misalnya kalau anak keluar rumah udah pakein sunscreen untuk badannya, itu udah is okay kayak gitu. Nah kalau udah mulai lebih expert lagi nih, mau pakai misal pelembab, pakai krim malam, pakai serum sesuai dengan usianya ya mungkin dari usia pubertas. Kenapa?
usia pubertas tuh hormonal kan nggak stabil tuh, Nah. kayak gitu. Udah mulai ya kalau perempuan udah mulai head, cowok udah ini udah hormonal udah nggak stabil, biasa timbul jerawat seperti itu. Nah kalau dibiarin kasihan, akhirnya misalnya makin banyak jerawat nih, akhirnya jadinya lebih timbul scar, bopengnya, akhirnya kasihan nanti di usia yang udah balik 18 tahun ke atas, jadinya lebih susah nih untuk mengatasi itu. Walaupun bisa, tapi jadi lebih PR. Apalagi kan Apalagi kulitnya mungkin sensitif. bener, ya kan? apalagi di usia-usia segitu kan lagi mencari jati diri ya. Nah, jadinya butuh kepercayaan diri yang lebih kayak gitu. Nah, kalau treatment nggak usah aneh-aneh mikirnya, oh umur 12 tahun masih kecil ngapain mau treatment. Ya kita pikirnya treatment jangan yang anak kecil, nggak mesti juga filler, botox juga gitu. Nggak mesti juga harus laser-laser, nggak juga. Gitu. Sebatas facial aja udah cukup enough gitu. Facial juga mungkin nggak mesti facial yang ribet-ribet pakai bla 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 bla. Facial untuk ngeluarin komedo udah cukup kayak gitu. Jangan Gitu mikir aja. facialnya yang Bener, kayak orang gede gitu ya. Bener. Dan aku juga waktu itu pas masuk ke bening itu baru selesai masa itu, masa beruntusannya dan lain-lain. Jadi geradakan kulitku tuh. Jadi banyak boncel-boncel segala macam itu. After ya beberapa kali treatment ya alhamdulillah ya. Benar. Cuek itu jadi alasan untuk sebenarnya males sih. Benar. Iya pembelaan diri. Iya. Itu dari hati. Menurutku ya. Benar. Jadi kata cuek itu nggak bisa dipakai kalau sekarang ya. Kalau disiplin sama diri sendiri, waktu terus kesehatan semuanya harusnya nggak jadi masalah ya untuk mengadakan disiplin baru dalam. Torik sejak kapan mulai apa ya? Ada self awareness? 2021 kali ya. Oke. Oh, berarti masih 21, 22 Sekitar ya? segitu. Oke. Ya, Merasa telat nggak? 2021 Kenapa nggak dari dulu gitu? Lumayan ngerasa telat sih, kayak kenapa nggak dari dulu, kalau nggak sekebakar itu kulitku gitu. Atau Dok, kayak harusnya dari dulu jadi VA. Iya benar. jadi kayak banyak yang baru belajar lah ketika masuk bening juga banyak. Kita kan pas masuk kan langsung ketemu dokter ya kan. Jadi nggak cuman dikasih apa yang kita mau, tapi dari dokternya tuh ngasih tahu ini yang dibutuhkan apa untuk kulit kita gitu kan. Setiap orang tuh punya kulit yang berbeda-beda kan. Iya. Nah, kalau kita ngomongin soal perawatan kecantikan, ini juga stigma yang beredar ya. Perawatan itu pasti selalu mahal. Jadi ongkos atau budget yang dikeluarin itu pasti gede gitu. Benar Gimana sekali. dong? Benar. Jadi yang kadang membuat perawatan itu mahal, ketika orangnya itu datangnya terlambat. Maksudnya datang terlambat ini ketika lu udah punya permasalahan, udah parah banget, jerawatan, misalnya contoh jerawatan udah numpuk parah banget, sehingga perawatannya pun juga butuh yang berkalanya banyak, harus melakukan ini, itu, Dan itu, panjang. Ataupun misalnya punya masalah flek. Fleknya mungkin sebelumnya dia udah pakai krim yang abal-abal, krim yang tidak bersertifikat, sehingga punya masalah yang parah banget. Ya mungkin awalnya dia pengen cerah, dia pakai yang seperti itu, jadi nimbulin masalah yang berat sekali, sehingga kita memberikan treatmentnya pun juga lebih banyak lagi kayak gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita melakukan perawatan itu ketika sebenarnya wajah itu sebenarnya tidak bermasalah kayak gitu. Jadi seenggaknya tadi yang kita omongin tadi, seenggaknya facial aja udah cukup lah, terjaga. Ya? Bener, dan lu pakai sunscreen udah cukup, sudah gitu. Oke, kalau ngomongin soal budget, Torik ada nggak sih kayak budget khusus untuk apa setiap bulan untuk perawatan gitu? Oh, sekarang aku nggak ada lagi. Karena udah jadi Sekarang bener nggak ada juga. lagi. Tapi kalau dulu aja ya. Kalau dulu kayaknya juga nggak ada, karena aku pengen masalah yang ada di kulitku selesai gitu. Oh, oke. Jadi Kayaknya itu aku dulu targetnya ya. Targetnya itu. Awal itu ketika sudah aku cuman ngerawat aja sih, cuman facial. Itu akan lebih gampang Ya, maintainnya ya. facial terus kayak ada facial kromosom, ada facial macam-macam nih kalau di bening sih. Iya, oke. Setidaknya lolos kamera wartawan. Bener juga dok. Oke. Nah, ini juga yang jadi concern dengan suburnya industri kecantikan, banyak sekali skincare dan kita bisa menemukan skincare di marketplace di mana-mana, ya kan. Kadang sering kali ya masyarakat itu juga terjebak dengan skincare abal-abal. Nah, gimana tuh dok tipsnya supaya masyarakat bisa lebih waspada lagi, jangan sampai mau cantik ya kan, mau glowing, yang ada malah bikin pening karena makin rusak mukanya. Benar.
Ya, ini juga saya apresiasi juga ya untuk masyarakat Indonesia sekarang sudah mulai aware nih. Mungkin karena itu balik lagi perkembangan media sosial sekarang yang cukup gencar dan juga fasilitas internet yang sudah makin merata nih. Nah, alangkah lebih baiknya kita udah bisa dan punya HP pintar, otomatis kita pun harus makin pintar gitu. Setidaknya kita bisa browsing ciri khas produk yang aman. Bagaimana ciri-ciri produk aman? Seenggaknya kita harus tahu lah itu dulu. Otomatis kita harus tahu harus yang ber-BPOM. Ada expired date-nya, batch number-nya, diproduksinya dari mana. Jangan sampai nanti Kandungannya jelas. bener. Bahkan sekarang saking orang sudah makin tahu nih ciri-ciri seperti itu, diakalin lagi nih, dibuat BPOM palsu. Oh iya, Iya, banyak. benar. Jadi kita cek dulu nomor BPOM-nya ke situs BPOM gitu. Nah, bahkan kadang dicek ada nih terdaftar tapi produknya berbahaya. Nah, kita harus tahu lagi nih, produk yang berbahaya itu konsistensinya seperti apa, aromanya seperti apa. Sebenarnya bentukannya itu semua hampir mirip. Asalkan kita tahu udah bentukan seperti itu udah pasti berbahaya. Jadi kita yang harus lebih upgrade diri. Oke, nah ini harus jadi notes ya langsung dari Dokter Oki. Iya. Torik, terakhir mungkin bisa kasih pesan buat teman-teman di luar sana yang sedang dan akan mau melakukan perawatan. Kenapa sih kita harus peduli dengan diri kita sendiri? Kenapa kita harus peduli dengan penampilan? Penampilan diri kita sendiri itu yang merepresent diri kita gitu. Jadi kalau misalnya kelihatannya jorok, terus tidak terurus dan lain-lain, itu kan merepresentasikan kalau diri kita yang seperti itu gitu kan. Ketika kita represent yang baik, pasti orang dapetnya juga baik gitu. Terus ketika kita berpenampilan baik, itu juga jadi apa ya? Jadi Upgrade diri kita sih. Jadi kayak ada rasa kesyukuran terhadap diri gitu loh. Gitu sih. Cara bentuk kita apa ya, grateful untuk menghargai diri kita sendiri juga ya. Oke, thank you so much Torik dan juga Dokter Oki. Terima kasih sudah sharing. Nanti kalau ngomongin soal ini, apalagi ada expertnya, seru banget ya. Nanti kita mungkin bisa diskusi. Pokoknya dari perbincangan ini PR saya ada satu, tadi promo untuk wartawan. Nah, itu yang aku tunggu pokoknya dari Dokter Oki. Dari semua episode sekarang untuk wartawan ya, untuk teman-teman media ya. Sekali lagi sukses untuk Manis Klinik dan juga Torik juga sukses. Thank you sekali lagi sudah datang di Talk is Fun kali ini ya. Terima kasih. Sama-sama, dan usai jeda Talk is Fun masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Guntingan dengan medium, Oke. tapi layernya hanya ada di sampingnya aja. Jadi dia nggak tahu too much layer, tapi dia butuh framing di bagian wajah. With bangs, a bit bangs, tuh dengan bob masih juga akan tetap ada. Tetap ya, bob itu kayak timeless setiap sebetulnya. timeless ya.